Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bezak Sapuandinata dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 2, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang melaksanakan pengemasan produk. Pengertian pengemasan produk: pengemasan suatu produk dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya. Tidak hanya itu, produsen juga menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Yang kedua, ada fungsi kemasan produk, yaitu yang pertama ada fungsi protektif, berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana, transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. Fungsi promosional: peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Kemudian ada fungsi kemasan produk, yaitu ada pelindung produk. Satu di antara fungsi dari dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Kedua, memperkuat citra produk. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk. Yang ketiga, gabungan antara keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengomunikasikannya. Lalu ada tujuan kemasan produk, yaitu ada physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, goncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. Ketiga, containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. 4. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima ada reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. 6. Ada convenience, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan tampilan, pembukaan kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Ketujuh, ada marketing, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Kemudian ada klasifikasi keamanan berdasarkan frekuensi keamanan. A. Kemasan sekali pakai, disposable. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali. C. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Berdasarkan struktur sistem kemas. A. Kemasan primer. Kemasan primer yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. B. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. C. Kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Klasifikasi kemasan, sifat kekakuan bahan kemasan. 1. Kemasan fleksibel. 2. Kemasan kaku. 3. Kemasan semi kaku dan semi fleksibel. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. 1. Kemasan hermetis, tahan uap dan gas. Kemasan hermetis yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah-wadah yang biasanya digunakan untuk pengemasan secara hermetis adalah kaleng dan botol gelas. Kedua, kemasan tahan cahaya. Kemasan tahan cahaya yaitu wadah yang tidak bersifat transparan. Ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan tahan suhu tinggi yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan sterilisasi, umumnya
terbuat dari logam dan gelas. Klasifikasi keemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. 1. Wadah siap pakai. Wadah siap pakai yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh, botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kedua, wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap rakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Misalnya kaleng dalam bentuk lembaran, dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Jenis-jenis kemasan produk. 1. Kemasan kertas. 2. Kemasan gelas. 3. Kemasan logam atau kaleng. 4. Kemasan plastik. 5. Komposit. 6. Edible packaging, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. 7. Biodegradable packaging, kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Syarat kemasan produk. 1. Bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia baik langsung maupun tidak langsung, seperti kandungan babi timbal yang bersifat racun bagi manusia. Kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan, maka akan merugikan. Yang kedua, di samping bahan kemasan tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan karena adanya mikroba, bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Yang ketiga, kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan dengan khusus sehingga sulit untuk dipalsukan dan bila terjadi pemalsuan tidak akan mudah dikenali. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik baik dari segi bahan, estetika maupun dekorasi. Hal ini terkait selera masyarakat. Model kemasan produk kreatif. Model kemasan produk kreatif haruslah mendukung pemasaran sehingga calon konsumen mudah mengingat dengan produk dijual. Ada 6 faktor yang berpengaruh dalam menentukan kemasan produk, antara lain warna, bahan, bentuk, ukuran, logo, dan topografi. Yang terakhir, merancang kemasan produk. Label harus mudah dimengerti. Label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Yang kedua, terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus memuat informasi yang relevan dan diperlukan adanya beberapa hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk, antara lain nama produk, stempel atau merek dagang, komposisi bahan baku yang digunakan, neto atau volume bersih, nama produsen, nama distributor, nama registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan, logo halal, kode produksi, dan waktu kadaluarsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.